Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan membahas surah An-Nas. An-Nas artinya manusia. Jadi di dalam surah ini banyak lafaznya menyebutkan An-Nas, manusia. Dan juga di dalam surah ini ada anjuran kepada manusia untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat menggoda manusia, yang biasanya menggoda manusia. Kenapa ya manusia seringkali tergoda? Tentunya oleh setan. An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia. Jadi di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita harus memohon perlindungan kepada Robnya manusia, Tuhannya manusia. Kemudian yang kedua, Malikin Nas, rajanya manusia. Kemudian ayat ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Rabb kita, Tuhan kita, raja di raja, rajanya raja. Kalau seandainya ada raja yang perintahnya harus diikuti, ada raja yang lebih atas lagi, dan ialah Allah Subhanahu wa taala, yang mana raja di dunia pun pasti akan tunduk apabila ia beriman. Kalaupun ia tidak beriman, raja di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kekuasaannya nanti di akhirat dengan menghukum raja-raja yang ada di dunia. Yang ketiga, sembahan manusia. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah satu-satunya sembahan, satu-satunya ilah yang patut disembah. Yang lain ya tentu tidak boleh kita sembah. Dari apa kita berlindung? Mohon perlindungan dari Robnya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, yaitu dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi di sini disebutkan setan yang bersembunyi. Kenapa demikian? Dijelaskan di dalam kitab tafsir bahwasanya setan itu ketika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di ayat pertama tadi, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau seandainya orang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, besar kemungkinan di dalam tafsir-tafsir dijelaskan setan itu bersembunyi. Ketika iman seseorang kuat, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ia akan bersembunyi, setan akan bersembunyi. Kapan setan itu akan menggoda manusia lagi? Ketika ia lupa kepada Tuhannya, ketika Tuhannya ia tidak ingat lagi, tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, kepada rajanya, kepada sesembahannya, maka setan yang bersembunyi itu akan kembali lagi untuk menggoda manusia. Oleh karenanya di sini disebutkan kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, raja kita, sesembahan kita, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kita bukan sekedar meminta perlindungan dari setan yang bersembunyi, bukan sekedar itu, tapi waswas, bisikannya. Dari bisikannya saja kita mohon perlindungan, dan bukan sekedar bisikannya saja, syarrin, dari kejahatan. Jadi bisikannya itu ada kejahatannya. Bagaimana bentuk kejahatannya? Salah satunya adalah ketika seorang dibisiki, mungkin ketika mau beribadah dibisiki oleh kehidupan dunia yang melalaikan. Tentu dampaknya ia bisa lalai dari sholatnya. Pernah enggak kita merasakan ketika sholat dibisiki, kayak ada bisiki-bisiki, uangmu tadi berapa gitu, malah mau sholat pikirin uang. Atau mungkin tadi pakai motor saudara atau motor orang tua, terus tiba-tiba kuncinya, padahal kuncinya ada di tas, tapi mikir, yo gimana ini, apa kuncinya sudah saya ambil apa gimana. Ini termasuk dari bisikan-bisikan setan. Ada banyak sekali tipe-tipe dan jenis-jenis bisikan setan, dan insya Allah semoga lain kali kita bisa membahasnya. Mengapa kita harus bahas? Ya agar kita bisa hindari. Contohnya seperti ini, kalau kita tahu nih ketika sholat ada bisikan-bisikan di dalam hati kita tentang keduniaan, padahal ini sholat, kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisikan setan. Dengan kita tahu, kita bisa
menghindari. Contohnya nyamuk. Kita tahu ada demam berdarah, benar? Kita tahu ada demam berdarah. Kalau ada nyamuk kan kita takut jadinya. Mungkin demam berdarah. Sekedar kita tahu, kita bisa. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Al-khannas di sini ada di dalam sebuah tafsir, di tafsir Al-Baghawi dijelaskan, khannas ini makna lainnya adalah ar-raja'. Raja'a, yarji'u. Raja ini artinya kembali. Jadi min syarril waswasil khannas ada yang mengartikan dari kejahatan bisikan setan yang kembali. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat pertama sampai ayat ketiga ini, yaitu a'udzu birabbin nas atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan dilindungi. Apalagi ketika kita mohon perlindungannya benar-benar dari hati. Setan itu akan pergi. Namun setan seringkali ketika sudah pergi dia akan kembali lagi ketika melihat kesempatan. Kapan setan bisa kembali menggoda kita? Kapan setan bisa kembali membersamai kita? Ada yang tahu? Ketika kita lupa membaca bismillah, itu salah satunya. Ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita melakukan kehidupan dunia, ketika kita lupa membaca bismillah. Ketika kita mau makan, lupa baca bismillah, setan ikut makan. Kita kenyang, setan juga ikut kenyang. Kalau sudah setan kenyang, setan jadi kuat. Kalau sudah setan kuat, bisa godain kita. Oleh karenanya makan jangan lupa baca bismillah. Masuk rumah, baca bismillah. Kalau kita masuk rumah, baca bismillah, setan juga nggak bisa masuk setannya. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, besar kemungkinan setan ikut masuk. Rasa nyaman yang kita dapatkan di dalam rumah akan dirasakan juga oleh setan. Kita bisa istirahat, setan juga bisa istirahat. Kalau dia dapat istirahat, besar kemungkinan bisa godain kita. Oleh karenanya jangan lupa baca bismillah, jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anjuran di dalam surah An-Nas di ayat pertama sampai ayat ketiga. Lalu bagaimana setan itu? Setan yang bersembunyi itu dijelaskan di dalam ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan, yuwaswisu yang membisikkan kejahatan, fi sudurin nas di dalam dada manusia. Ya, di dalam hati kita, di dalam dada kita. Setan membisikkannya di sana. Ketika ada peluang, ketika kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinannya setan itu langsung bisa masuk ke dalam dada kita dan membisikkan hal-hal yang na'udzubillah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana setan ini? Dari golongan apa setan ini? Ternyata setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Na'udzubillah. Jangan remehkan ketika ada teman kita mengaji, kemudian kita ganggu-ganggu. Jangan remehkan hal tersebut. Bisa jadi ini termasuk ciri-ciri seorang bisa tergolong ke dalam golongan setan yang mengganggu manusia. Ya, sebagaimana di dalam surah ini, setan itu bisa dari jin dan bisa dari manusia. Jangan anggap itu hanya dari jin yang masuk ke dalam dada kita membisikkan di dalam. Besar kemungkinan manusia yang satu mengganggu manusia yang lain. Manusia yang satu menggoda manusia yang lain. Ada teman puasa, ayolah batalin. Na'udzubillah. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kalau bisa kita ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Karena dijelaskan di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain dijelaskan, orang yang saling mengajak kepada kebaikan itu besar kemungkinan nanti di akhirat akan menjadi orang yang wajahnya putih, bersih, bersinar, cerah di hari kiamat. Sedangkan orang yang saling mengajak kepada keburukan, na'udzubillah, mencegah orang berbuat baik, na'udzubillah, besar kemungkinan, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar kemungkinan ia akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang ketika di hari kiamat dibangkitkan dengan muka yang hitam, na'udzubillah. Semoga pembahasan satu surah ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita selalu mampu untuk dan tidak lupa untuk memohon perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita juga tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.